hati saya yang sangat amat bahagia, Pak. Iya, iya. Jadi orang tua bisa menikmati masa tuanya. Meskipun orang tua saya belum tua, Pak. Iya, Ibu kan, saya baru belum ada 50 tahun kok, tapi udah cucu 2. lebih tua saya, Mas. Iya. Hai calon pemimpin masa depan, selamat datang di podcast SI Indonesia. Hari ini saya ada di kota Sragen bersama Mas Rafindra Trisna, pemilik Sinar Kosmetik. Selamat datang, Mas. Terima kasih loh Mas Rafin sudah bisa hadir di podcast SI Indonesia. Senang sekali bisa ketemu. Kita ketemu kedua ya Pak ya? Ya, Kedua kali. Nah, sebenarnya di podcast SI Indonesia kita mau sedikit tanya-tanya berbagi pengalaman Mas Rafin. Mungkin Mas Rafin bisa cerita kenapa sih bisa berkecimpung lah di dunia kosmetik. Terutama Mas Rafin sekarang memiliki toko yang tersebar ya di Jawa Tengah. Mungkin bisa sedikit cerita Mas? Awalnya sebenarnya itu dari orang tua, Pak. Jadi pada dasarnya saya dulu itu waktu sekolah dan bahkan kuliah saya nggak mau tuh untuk nerusin bisnis kosmetik ini. Saya pengen kerja sesuai bidang saya yang kebetulan saya teknik kimia, pengen kerja di oil and gas, pengen kerja di mana kayak gitu, pengennya tinggi. Tapi setelah itu kalau bukan anaknya siapa lagi gitu loh Pak. Yang meneruskan usaha orang tua ya. Daripada bisnis yang sudah dikembangin orang tua menjadi kembali lagi seperti nol, mending saya sebagai generasi penerus memajukan kosmetik ini kayak gitu. Itu kalau bisnisnya dari orang tua itu udah dari 2001. Terus saya baru mulai terjun mengurusi ini 2017, saat itu masih 3 cabang dan alhamdulillahnya sekarang Sinar Kosmetik sudah 12 cabang tersebar di area Solo Raya. Wah, luar biasa ya. Dalam waktu berapa tahun? Untuk dari ibu saya itu sudah 3 cabang itu dari 2001 sampai 2019. Kemudian saya kembangin lagi menjadi 12 cabang dalam kurun waktu 4 tahun lah Pak. 4 tahun ya. Ya. Hebat. Nah, Mas Rafin sendiri tadi sempat mengatakan sebenarnya tidak mau meneruskan ya karena mau mungkin bekerja di perusahaan tambang atau apa. Nah sekarang apakah ada penyesalan kalau misalnya ngelihat wah kok background saya di teknik kimia tetapi akhirnya bekerja di bidang kosmetik seperti ini? Malah penyesalan saya tuh kenapa dulu saya berpikiran nggak mau nerusin ini Pak. Oh, gitu ya. Jadi malah lebih menyesal kalau kayaknya aku nggak nerusin ini. Iya, Alhamdulillah sih jalan yang dipilih ini sebenarnya pada dasarnya itu keinginan pribadi saya itu pengen berbakti pada orang tua. Jadi betapa bangganya orang tua kalau anaknya itu bisa melanjutkan bisnis beliau kayak gitu. Iya. Menurut orang tua saya dan pada akhirnya saya memilih itu. Dan alhamdulillahnya ya dilancarkanlah sama Allah. Dilancarkan ya. Iya. Gitu. Nah sekarang dulu mungkin orang tua yang mendirikan toko ini, lalu sekarang orang tua Mas Rafin mungkin lebih menikmati ya. Tapi apakah pernah nggak istilahnya ibu atau bapak tetap mau involve nih dalam toko ini, maksudnya masih aktif atau mungkin Mas Rafin merasa udah saya bisa lakukan sendiri tanpa keterlibatan orang tua atau gimana? Kalau orang tua itu 100% diserahkan sama saya dan adik saya sebenarnya. Mau ekspansi kemana, mau melakukan apa, kita 100% dibebaskan Pak. Cuman 100% apapun yang saya lakukan atau adik saya lakukan juga dalam di Sinar ini, 100% saya sampaikan ke orang tua. Ya itu tadi Pak, restunya orang tua itu luar biasa. Luar biasa ya. Iya. Nah,
Kalau Sinar Kosmetik sendiri waktu itu kan bergeraknya di offline lah ya. Kita tahu ya ada toko offline-nya. Nah sekarang dengan perkembangan zaman, online juga sudah mulai bermunculan nih. Toko-toko offline sudah masuk ke online juga. Nah gimana nih Mas Raffin menyikapi, apakah memang tetap harus kuat di offline dan online atau fokus juga hanya di offline-nya, online-nya mungkin hanya mungkin hanya sebagai tambahan penjualan atau gimana menurut Mas Raffin? Kalau perkembangan dunia bisnis saat ini itu kita harus adaptif terhadap apapun yang ada di depan kita. Mungkin dulu kalau offline masih sangat nggak ada yang memandang, bahkan wah ribet belanja online, wah lama, wah apapun lah alasannya. Itu pada akhirnya sekarang online itu sedang berjaya. Jadi awalnya dulu Sinar Kosmetik itu hanya offline, tapi saya berpikiran online itu sangat potensial. Nah, yang baik itu kita harus berjalan bersamaan antara offline dan online, itu kita harus maju bareng kayak gitu sih Pak. Jadi kita harus jangan melupakan salah satunya, tapi keduanya harus kita fokuskan biar sama-sama berkembang, karena online dan offline itu kan shopping experience-nya berbeda nih Pak. Dan target marketnya pun juga bervariasi. Kalau kita cuman berfokus ke online, padahal masih banyak banget tuh market di offline yang pengen megang barangnya, pengen bawa pulang langsung barangnya kayak gitu. Jadi harus dua-duanya sangat diperhatikan. Itulah salah satu alasan kenapa sih kok Sinar buka cabang offline terus. Ya itu tadi, saya mau merangkul banyak customer yang masih istilahnya happy-nya itu kalau belanja di offline store. Langsung gitu. megang, langsung pakai. Bener. Mungkin nanti ada coba juga testernya kayak gitu itu. Ada yang nerangin. Iya, benar. Ya. Nah, apakah dengan dua konsep ini ya, offline dan online, itu strateginya kita juga harus beda-beda. Maksudnya mungkin dari segi sistemnya, atau mungkin dari segi pengawasannya, atau dari segi mungkin pasti teknologi online lebih canggih lah ya dari yang offline. Itu gimana tuh ngebagi strateginya antara offline dan online? Jadi kalau untuk pembagian online dan offline itu kalau di Sinar sendiri itu beda tim sih Pak. Jadi kayak di tempat ini, kita sekarang ini di gudang pusat yang itu hanya mengurusi tentang online saja. Jadi nggak ada kaitannya. Jadi di offline itu nggak berkaitan dengan online store. Jadi pelayanan terhadap customer itu masih sangat diperhatikan di offline store kita kayak gitu. Terusan untuk masalah campaign dan lain-lain ada perbedaan antara online dan offline Pak. Jadi kalau offline itu kita juga harus memperhatikan habit masyarakat kita, produk apa yang digemari di kota ini kayak gitu itu. Tapi kalau di online itu kan lebih menyeluruh. Jadi terkadang kita membedakan campaign promosi kita di online dan di offline. Tapi untuk masalah diskon, sebisa mungkin dari Sinar itu online sama offline itu sama Pak. Cuman yang di push, promote dan lain-lain itu yang berbeda, mungkin seperti itu. Okay. Yang menarik di sini juga Mas Raffin dari teknik kimia ya. Sama sekali tidak ada background mengenai sales atau marketing. Nah itu gimana Mas bisa langsung belajar cepat megang toko, megang operasional, mungkin sekarang juga pegang digital marketing. Itu kan sama sekali totally different ya backgroundnya. Kalau sebenarnya itu kan cuman kuliah saja yang teknik kimia Pak. Sedangkan saya itu dari lahir dan dari kecil itu nggak pernah pulang ke rumah. Saya tinggalnya di pasar. Dulu tokonya ibu itu ukuran 3x5. Saya sekolah itu ada sekolahan yang favorit, ada 2 nih di sini. Yang satu dekat rumah, satunya dekat toko. Nah aku di sekolahin yang dekat toko tuh Pak. Biar apa? Biar pulangnya ke toko. Karena di rumah itu nggak ada siapa-siapa. Saya benar-benar jadi anak pasar tuh bertahun-tahun.
Nah kayak gitu setiap hari ngeliatin ibu ngasih rilah, maksudnya dulu masih pakai nota, cara manual ibu banget bekerja, bahkan saya ibu belanja kulaan-kulaan kayak gitu itu saya selalu ikut, dan bahkan kalau libur SMA itu 100% saya nganterin. Jadi kurang lebih itu belajarnya otodidak melihat kehidupan saya gitu loh Pak. Jadi udah sejak kecil kurang lebih proses belajar itu bahkan sudah sampai seumur saya ini 26 tahun saya melalui proses belajar ini. Jadi dari SD itu pulang sekolah Dari langsung TK, ke, Pak. oh dari TK, Dari TK. langsung ke pasar. Dan bahkan kalau tinggal di pasar itu udah dari lahir, benar-benar dari lahir. Ya, nah kalau misalnya saya lihat kan tadi saya sempat keliling ke gudang, saya lihat tuh begitu banyak produk yang Mas Raffin pegang tuh, gimana, nggak sulit tuh Mas? Maksudnya pemilihannya produk tuh gimana tuh? Misalnya oke, saya coba mau jual ini, atau Mas Raffin harus mengadakan survei dulu, oh ini produk ini oke saya jual, atau gimana Mas? Kalau di zaman sekarang hal seperti itu relatif gampang ya Pak, karena kan kita ada media sosial, ada Shopee juga, marketplace lah. Kita bisa melihat traffic produk itu laris atau enggak dari marketplace. Kita bisa mengadakan Q&A di Instagram milik bisnis kita, kayak gitu itu. Apa sih produk yang lagi dicari, yang belum ada di toko Sinar, kayak gitu istilahnya. Pada akhirnya nanti kita bisa kayak ngerangkum atau ngerekap semua masukan customer kita, itu yang harus kita masukkan istilahnya kayak gitu. Nggak kayak dulu ya, mungkin zaman ibu dulu. Mungkin yang Gambling. Gambling ya. Ini nggak ada review, nggak ada apa ya, nggak kemasannya ada bagus komennya, enggak, ya. kan kita juga belum tahu kualitas. Ya. Nah, kalau sekarang udah lebih mudah ya. Iya. Karena udah ada review dari konsumen. Ya benar, Nah, kita banyak bisa cek juga, website, ya. review skincare, influencer ya. juga banyak kayak gitu sih Pak. Ya. Oke. Nah, mungkin Mas Raffin ada yang mau disampaikan nggak untuk orang tua nih, untuk Bapak Ibu, dengan kesuksesan Mas Raffin, ada yang mau disampaikan ke Bapak Ibu? Ya, sebenarnya alhamdulillah aja sih Pak, bersyukur karena ya saya memilih jalan untuk melanjutkan bisnis ini yang pada akhirnya orang tua saya bisa istirahat. Maksudnya udahlah, masa kerja udah terus, masa apa ya istilahnya, masa pensiun, masa menikmati hidup ya. Jadi setiap harinya cuman ngomong cucu ya. Berkebun, itu membuat hati saya yang sangat amat bahagia Pak. Ya. Jadi orang tua bisa menikmati masa tuanya, meskipun orang tua saya belum tua Pak. Ya, Ibu kan, saya baru belum ada 50 tahun kok, tapi udah cucu 2. Lebih tua saya malah. Iya. Mungkin iya. Jadi ya happy aja orang tua saya bisa pada umur segitu sudah kayak menikmati hidup. Apa ya menikmati hidup lah. Iya. Biar nggak capek ya, itu yang saya syukurin. Ya, kita doakan untuk Bapak Ibu biar selalu sehat, amin, memberkati, mendoakan anak-anaknya biar terus sukses ya. Sinar Kosmetiknya. Satu nih pesan atau kesan Mas Raffin untuk PTSI Indonesia. PTSI selama ini sangat suportif dari segi distribusi barang yang luar biasa bagus, pelayanan service levelnya itu sangat bagus untuk khususnya di area saya ya Pak. Ya itu karena saya kan berinteraksinya dengan yang di area sini itu sangat amat bagus dan bisa dijadikan contoh oleh distributor lain mungkin yang menerapkan service level yang baik kepada semua customer-nya dan harus terus dijaga Pak. Ya, terima kasih. Mas Raffin bisa share nggak nama online shopnya atau media sosialnya Sinar Kosmetik itu apa?
Ya, bisa dicari di Shopee Sinar Kosmetik. Di sini nih ya. Sinar Kosmetik, di Instagramnya sinarkosmetik_id. Jangan lupa check out yang banyak. Demikian podcast SAI Indonesia kali ini bersama Mas Ravindra Trisna, pemilik Sinar Kosmetik. Semoga podcast kali ini bisa memberikan manfaat dan memberikan wawasan kepada para pemimpin masa depan. Sampai jumpa di podcast SAI Indonesia selanjutnya. Salam calon pemimpin.